Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Azhar. Saya Lukmanul Hakim. Saya Arvin Islamiati. Kami bertiga di sini akan menjelaskan tentang hermeneutika menurut Fazlur Rahman. Baik, yang pertama itu biografi. Fazlur Rahman bernama lengkap itu Fazlur Rahman Malik. Beliau lahir pada 21 September 1919 di distrik Hazara, wilayah yang pada saat itu masih menjadi bagian dari India Britania atau yang sekarang kita kenal dengan Pakistan. Beliau wafat pada tanggal 26 Juli 1988 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Fazlur Rahman dikenal sebagai seorang cendekiawan muslim modernis yang sangat populer dan berpengaruh di abad ke-20. Adapun latar belakang pendidikan beliau, yaitu ia dibesarkan dalam keluarga muslim yang kuat dan menerima pendidikan agama yang kuat dari kecil. Ia mempelajari bahasa Arab, Persia, dan teologi tradisional. Ia melanjutkan studinya di Universitas Punjab di Lahore dan kemudian meraih gelar PhD di Universitas Oxford pada tahun 1950 dengan disertai tentang filsafat Ibnu Sina. Dan pemikiran dan kontribusi beliau, yaitu Fazlur Rahman dikenal karena pemikirannya yang berani dan inovatif tentang Islam modern. Ia mengembangkan pendekatan hermeneutika sebagai yang khas untuk memahami Al-Quran yang dikenal sebagai gerakan ganda atau double movement, yang menekankan pentingnya memahami Al-Quran dalam konteks historisnya dan kemudian menerapkan prinsip-prinsip moral dan etikanya pada konteks modern. Ia juga mengkritik penafsiran literal yang kaku dan mendorong pengguna akal dan ijtihad dalam memahami ajaran Islam. Dan adapun karya-karya beliau, yaitu yang diantaranya Islamic Methodology in Histories, Major Themes of the Quran, Health and Medicine in the Islamic Tradition. Baik, kita akan masuk ke penjelasan singkatnya. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang penjelasan hermeneutika menurut Fazlur Rahman. Poin pertama itu gerakan ganda atau double movement. Ini adalah inti dari hermeneutika Fazlur Rahman. Dan yang kedua, poin kedua yaitu penolakan terhadap literasi. Fazlur Rahman mengkritik penafsiran literasi yang hanya berfokus pada makna harfiah teks tanpa mempertimbangkan konteks historis dan tujuan moralnya. Ia berpendapat bahwa penafsiran semacam itu dapat menyebabkan pemahaman yang kaku dan tidak relevan dengan zaman modern. Dan poin ketiga itu penekanan pada tujuan moral. Rahman menekankan bahwa Al-Quran memiliki tujuan moral yang mendasarinya. Tujuan ini harus menjadi fokus utama dalam penafsiran. Ia percaya bahwa prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam Al-Quran bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks zaman. Dan poin yang keempat, peran akal dan ijtihad. Rahman mendorong penggunaan akal dan ijtihad dalam memahami Al-Quran. Ia mempercaya bahwa umat Islam harus mampu menelaah teks secara kritis dan menyesuaikannya dengan tantangan zaman modern. Dan poin yang terakhir itu konteks kontemporer. Setelah prinsip-prinsip moral digeneralisasi dari konteks historis, langkah selanjutnya adalah menerapkannya pada konteks kontemporer. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat modern dan bagaimana prinsip-prinsip Al-Quran dan memberikan solusi. Menurut Anda apa sih itu hermeneutika menurut Fazlur Rahman? Ya. Sebelum lebih lanjut membahas hermeneutika menurut Fazlur Rahman, kita akan sedikit membahas tentang apa itu hermeneutika. Hermeneutika adalah ilmu penafsiran atau interpretasi teks agama, khususnya Al-Quran, untuk memahami makna dan kesan yang terkandung di dalamnya. Nah, sedangkan hermeneutika menurut Fazlur Rahman adalah metode penafsiran Al-Quran yang menggunakan pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif dan deduktif merupakan dua metode berpikir logis yang digunakan dalam berbagai bidang, seperti filsafat, ilmu pengetahuan, dan penelitian. Pendekatan induktif adalah metode berpikir yang dimulai dari pengamatan khusus ke arah kesimpulan umum. Sedangkan pendekatan deduktif adalah metode berpikir yang dimulai dari kesimpulan umum ke arah pengamatan khusus. Metode ini disebut sebagai double movement.
Itu menurut saya tentang hermeneutika dan hermeneutika menurut Fazlur Rahman. Kriteria apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Lukman, jadi ada namanya gerakan ganda atau double movement. Menurut Anda apa itu sih gerakan ganda atau double movement? Jadi menurut saya gerakan ganda atau double movement itu teori yang mencoba merelasikan antara masa lalu dan masa sekarang. Merelasikan antara normativitas tradisi dan kebutuhan serta tantangan masyarakat muslim kontemporer. Baik, mungkin cukup jelas ya yang dijelaskan oleh Mbak Afini. Dan yang ketiga itu bagaimana Fazlur Rahman tentang memandang wahyu dalam Islam. Fazlur Rahman itu memandang wahyu dalam Islam sebagai komunikasi internal antara Tuhan dan Nabi, bukan secara eksternal melalui malaikat Jibril. Menurutnya atau menurut Fazlur Rahman, wahyu tersebut datang dalam 4 istilah. Selain itu, Fazlur Rahman juga memandang wahyu sebagai panduan tata tertib kosmis yang memberikan pedoman bagi umat manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah pandangan Fazlur Rahman mengenai apa itu wahyu. Terima kasih atas penjelasannya untuk Mas Lukman. Terus selanjutnya apa perbedaan dari antara hermeneutika Fazlur Rahman dan tafsir tradisional? Mungkin akan dijawab oleh Mbak Afini. Ya, perbedaan antara hermeneutika Fazlur Rahman dan tafsir tradisional terletak pada pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Ada beberapa perbedaan utama di antara keduanya. Yang pertama ada penekanan pada konteks historis. Hermeneutika Fazlur Rahman sangat menekankan pentingnya memahami Al-Quran dalam konteks historisnya. Ia mengembangkan metode gerakan ganda atau double movement yang melibatkan 2 tahap. Tahap pertama, memahami teks Al-Quran dalam konteks historis saat wahyu diturunkan, termasuk kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat Arab pada masa itu. Tahap kedua, mengaplikasikan prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari teks tersebut pada konteks kontemporer. Yang kedua ada pendekatan terhadap teks. Hermeneutika Fazlur Rahman memandang teks Al-Quran sebagai respon terhadap situasi historis tertentu. Ia percaya bahwa wahyu ilahi diungkapkan dalam bahasa manusia dan dipengaruhi oleh konteks budaya pada saat itu. Tafsir tradisional umumnya memandang teks Al-Quran sebagai firman Tuhan yang mutlak dan abadi, dengan penekanan pada kejelasan dan ketetapan setiap kata. Yang ketiga ada peran akal dan ijtihad. Hermeneutika Fazlur Rahman memberikan peran yang lebih besar pada akal dan ijtihad dalam memahami Al-Quran. Ia mendorong penggunaan akal kritis untuk menelaah teks dan menyesuaikannya dengan tantangan zaman modern. Kalau menurut tafsir tradisional, cenderung lebih berhati-hati dalam penggunaan akal dan ijtihad dengan mengutamakan otoritas ulama terdahulu dan penafsiran yang lebih mapan. Yang keempat ada pemahaman tentang syariah. Hermeneutika Fazlur Rahman memahami syariah sebagai sistem etika moral dan yang dinamis, bukan hanya sebagai seperangkat hukum yang statis. Ia menekankan pentingnya memahami prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum Islam dan menerapkannya dalam konteks modern. Tafsir tradisional lebih fokus pada penerapan hukum-hukum syariah secara literal dengan penekanan pada kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada kritik terhadap penafsiran literal. Hermeneutika Fazlur Rahman mengkritik penafsiran literal yang dianggapnya dapat menyebabkan pemahaman yang kaku dan tidak relevan dengan konteks modern. Ia berpendapat bahwa penafsiran harus mempertimbangkan konteks historis dan tujuan moral teks. Kalau menurut tafsir tradisional, cenderung lebih menerima penafsiran literal sebagai cara yang sah untuk memahami Al-Quran, meskipun juga mengakui adanya penafsiran yang lebih mendalam dan simbolis. Yang selanjutnya itu apa kritik terhadap pendekatan Fazlur Rahman? Ada beberapa kritik utama terhadap pendekatan Fazlur Rahman. Yang pertama, kritik dari kalangan tradisionalis, terlalu liberal dan modernis. Kritik utama dari kalangan tradisionalis adalah bahwa Rahman dianggap terlalu liberal dan modernis dalam penafsirannya terhadap Al-Quran. Mereka berpendapat bahwa Rahman terlalu jauh dalam memberikan peran kepada akal dan konteks historis sehingga mengabaikan otoritas tradisi dan penafsiran ulama terdahulu. Yang kedua ada kritik dari kalangan modernis dan cendekiawan lain. Ambiguitas dan dalam metode gerakan ganda, beberapa
kritikus berpendapat bahwa metode gerakan Ganderangan kurang jelas dan operasional. Mereka mempertanyakan bagaimana cara yang tepat untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip moral universal dari teks Al-Quran dan bagaimana menerapkannya pada konteks modern yang kompleks. Yang ketiga ada kritik terhadap Rahman dari ulama klasik. Rahman mengkritik ulama klasik karena kurang memperhatikan konteks historis pewahyuan Al-Quran dan hanya konsentrasi pada teks. Kritik ini ditanggapi dengan beberapa argumentasi, antara lain ulama klasik juga memperhatikan konteks historis meskipun dengan metodologi yang berbeda. Fokus pada teks juga penting untuk menjaga keotentikan dan integritas Al-Quran. Konteks historis tidak boleh mengesampingkan makna universal dan abadi Al-Quran. Mungkin itu saja. Dan yang terakhir itu apa sih kontribusi dari Fazlur Rahman dalam pemikiran Islam? Mungkin akan dijelaskan oleh Mas Lukman. Fazlur Rahman merupakan cendekiawan yang memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, antara lain pemikiran. Yang pertama, hermeneutika Al-Quran. Fazlur Rahman mengembangkan metode penafsiran Al-Quran yang kontekstual dan holistik. 2. Teknologi Islam modern. Fazlur Rahman menggabungkan teknologi Islam klasik dengan pemikiran modern. Yang ketiga, pemikiran Islam liberal. Fazlur Rahman mempromosikan pemikiran Islam yang toleran dan eksklusif. Nah, mungkin cukup itu yang sudah saya sampaikan tentang kontribusi Fazlur Rahman. Baik, mungkin dari semua tadi kesimpulannya yaitu hermeneutika Fazlur Rahman menawarkan pendekatan yang dinamis dan kontekstual terhadap dalam memahami Al-Quran dengan metode gerakan ganda. Ia berusaha menjembatani kesenjangan antara teks dan konteks, antara masa lalu dan masa kini. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks historis, tujuan moral, akad, dan ijtihad, serta relevan dengan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.